Halo, pernah nggak sih Anda merasa karir agak mandek gitu karena takut ngambil langkah baru? Sering itu terjadi. Nah, hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih bab 6 dari buku The Startup of You. Oke, menarik. Bab soal risiko ya? Betul, fokusnya itu gimana risiko kalau kita kelola dengan cerdas, justru bisa jadi kunci buat buka peluang yang orang lain mungkin nggak lihat. Hmm, Ini penting banget buat Anda para pendengar karena ya, kemampuan ngambil resiko cerdas itu bisa jadi keunggulan kompetitif loh di dunia kerja sekarang. iya, setuju banget. Karena pandangan umum seringnya keliru soal risiko, Keliru gimana tuh? yaitu dianggap musuh yang harus dihindari mati-matian. Padahal bab ini bilang risiko itu kombinasi aja kok. Kombinasi? Iya, antara kemungkinan kejadian negatif sama seberapa besar dampaknya. Dan ini sifatnya personal banget. Beda-beda tiap orang, tiap situasi. Oke. Makanya pengusaha sukses itu, mereka bukan tipe koboi yang asal maju loh. Bukan yang nekat gitu ya? Bukan. Mereka itu ahli. Ahli menilai, ahli mengelola risiko. Strategis banget. Jadi ingat George Clooney pas ambil peran di ER ya, waktu itu kan belum jelas bakal sukses apa enggak. Nah, contoh bagus itu. Dia lihat potensi. Tapi di sisi lain, diem aja juga berisiko kan? Betul, kayak industri otomotif AS dulu itu. Merasa nyaman, malah ketinggalan. Persis. Jadi ironis ya, usaha buat menghindari semua risiko, malah bisa jadi yang paling berisiko. Iya juga ya. Terus gimana cara cerdasnya menilai resiko ini? Nggak cuma pakai rumus kan? Nggak cuma rumus. Ada studi menarik dari Zur Shapira. Dia nemuin eksekutif top itu fokusnya ke satu pertanyaan penting. Apa tuh pertanyaannya? Simpel aja. Bisa nggak saya tahan skenario terburuknya? Oh, Jadi, kalaupun kejadian paling jeleknya, misalnya nih, dipecat, rugi waktu, rugi duit, tapi Anda masih bisa main lagi, nggak bangkrut total atau reputasi hancur, nah, risiko itu mungkin bisa diambil. oke, masih bisa bangkit lagi gitu ya. Betul. Apalagi kalau Anda udah siapin rencana Z. Rencana Z itu apa lagi? Itu kayak jaring pengaman terakhir, kalau plan A gagal, plan B gagal, nah masih ada rencana Z ini. Masuk akal. Selain toleransi tadi, ada lagi nggak? Ada dong, coba lihat reversibilitasnya. Reversibilitas maksudnya? Gini, gampang nggak keputusan itu dibatalin atau diubah arahnya di tengah jalan? Oh, oke. Kayak Michael Dell tuh, dia kan nggak langsung drop out kuliah pas mulai bisnis komputernya. Iya, bener. Nah, makin susah dibatalin, ya makin tinggi risikonya. Satu lagi nih yang penting, Apa tuh? jangan samain ketidakpastian sama risiko. Bedanya di mana? Sering ketuker kayaknya. Sering banget. Banyak peluang emas itu justru penuh ketidakpastian. Kayak Sheryl Sandberg pas pindah ke Silicon Valley, gabung Google yang waktu itu masih baru banget. Iya, belum jelas kan arahnya gimana. Nah, itu dia. Nggak pasti. Bikin nggak nyaman. Tapi bukan berarti otomatis risikonya super tinggi. Jangan sampai rasa nggak nyaman itu bikin kita lebay nilai bahayanya. Oke, poin bagus. Usia sama tahap karir juga ngaruh kan ya? Banget. Biasanya kalau lebih muda, konsekuensi gagal itu relatif lebih kecil. Kenapa tuh? Ya, waktunya lebih banyak buat pulih. Mungkin dukungan keluarga masih kuat, tanggungan belum seabrek. Makanya bisa lebih agresif dikit lah ambil risiko karir. Jadi kalau ada peluang sekarang, tapi kayaknya 5 tahun lagi bakal lebih berisiko. Nah, mungkin sekarang justru waktu yang pas buat ambil, gitu. Masuk akal. Dan ini nyambung nih ke ide berikutnya. Kejar peluang yang risikonya disalah persepsikan orang lain. Maksudnya gimana tuh? Ingat prinsipnya Warren Buffett. Takutlah pas orang lain serakah, serakahlah pas orang lain takut. Oh iya, sering dengar itu. Nah, keunggulan kompetitif sejati itu di situ. Pas Anda bisa lihat, risiko peluang ini sebenarnya nggak segede yang orang kira, tapi potensi hasilnya tetap gede. Kayak nemu salah harga di pasar risiko karir lah. Wah, menarik. Contohnya apa ya risiko yang sering disalahartikan gitu? Macam-macam. Misalnya, kerjaan gaji awal kecil, tapi belajarnya banyak banget. Orang sering fokus ke gaji doang ya. Iya, padahal pengalaman, skill baru, itu kan investasi jangka panjang. Atau ambil kerjaan paruh waktu, kontrak, yang dianggap nggak stabil. Padahal bisa jadi cara bagus buat bangun portofolio, nambah jaringan, siapin rencana B. Bisa juga rekrut orang kurang pengalaman tapi kelihatan cepat belajar. Pasar sering ngeremehin potensi kayak gitu. Iya juga. Bahkan mulai bisnis pas resesi. Kan kedengarannya ngeri ya?
Iyalah, ekonomi lagi susah. Tapi mungkin justru kompetisinya lebih sedikit. Jadi intinya pakai pengetahuan unik Anda buat lihat celah di mana orang lain salah hitung resiko. Oke, jadi bukan nyari bahaya ya, tapi nyari nilai yang orang lain nggak lihat. Terus ada konsep lagi nih, agak paradoks kedengerannya. Apa tuh? Volatilitas jangka pendek justru bisa ningkatin stabilitas jangka panjang. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini nyambung ke konsep kerapuhan atau fragility dari Nassim Taleb. Oh, yang soal angsa hitam itu ya? Betul. Gini logikanya. Kalau suatu sistem, atau ya karir Anda deh, selalu dijaga dari guncangan-guncangan kecil, dia malah jadi rapuh. Rentan banget pas ketemu guncangan gede yang nggak terduga. Kayak hutan yang nggak pernah ada kebakaran kecil sama sekali. Sekalinya kebakaran gede datang, wah dampaknya dahsyat banget. Jadi ilusi stabilitas itu malah bahaya ya? Bisa jadi. Pekerjaan aman di perusahaan gede kayak dulu, sekarang kan nggak jaminan lagi. Iya sih, banyak contohnya. Coba bandingin aja. Editor staf di majalah, sama penulis lepas yang penghasilannya naik turun. Pas industrinya kena disrupsi, kira-kira siapa yang lebih siap? Mungkin penulis lepasnya ya. Udah biasa naik turun soalnya. Kemungkinan besar gitu. Dia udah punya otot ketahanan, resilience. Makanya, sengaja masukin sedikit volatilitas ke karier itu bagus. Caranya gimana? Ya ambil proyek sampingan kek, kerjain tugas di luar zona nyaman, lebih sering bilang iya sama tantangan baru, itu kayak vaksinasi. Vaksinasi. Iya, dosis kecil risiko yang terkendali, itu bikin kita lebih kebal sama guncangan gede nanti. Ketahanan inilah mata uang baru buat stabilitas jangka panjang yang sebenarnya. Oke. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Ambil resiko cerdas itu bukan soal nekat. Bukan sama sekali. Tapi soal strategi. Strategi jitu yang ngasih kita keunggulan. Kuncinya bukan hindari resiko. Tapi pahami, nilai dengan cermat, kelola, bahkan cari peluang dari risiko yang orang lain salah paham. Dan terima sedikit gejolak jangka pendek itu. Justru buat bangun ketahanan jangka panjang. Adaptabilitas sama ketahanan itu fondasi karir zaman sekarang. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada kutipan bagus buat direnungkan. Kalau Anda nggak aktif nyari dan ngelola risiko itu sendiri yang bakal nemuin Anda. Dalam ya. Iya. Nah, buat Anda pikirin nih minggu ini, ada nggak ya satu resiko cerdas yang mungkin orang lain hindari, tapi batas bawahnya masih bisa Anda toleransi, yang bisa Anda ambil demi keuntungan jangka panjang Anda? Coba dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.